Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ 24-30 Agustus 2025 tertulis pada kitab 1 Korintus 11 ayat 23-32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema PCC minggu ini perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen dari dua sakramen yang ada dalam aliran gereja Protestan. Dan yang satu lagi adalah sakramen baptisan kudus. Sebelum kita masuk pada nas renungan, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu sakramen dan kenapa perjamuan kudus termasuk sakramen. Sakramen berasal dari kata Latin sacramentum yang berarti tanda suci atau hal yang dikuduskan. Dalam gereja, sakramen adalah tanda lahiria yang kelihatan dari kasih karunia Allah yang tidak kelihatan. Definisi teologis, sakramen adalah tindakan yang diperintahkan oleh Kristus menggunakan unsur lahiria sebagai sarana untuk menyatakan dan menyampaikan anugerahnya kepada umatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa perjamuan kudus termasuk sakramen? Karena perjamuan kudus memenuhi unsur-unsur sakramen yang ditetapkan oleh Yesus. Di sana ada perintah langsung dari Kristus. Lukas 22 ayat 19. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Selain itu, dalam perjamuan kudus ada tanda lahiria, yakni roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus. Dengan begitu, perjamuan kudus memenuhi syarat-syarat sakramen, sehingga perjamuan kudus merupakan sakramen. Nah, sebagai orang percaya yang sudah dewasa secara iman, dalam hal ini sudah menerima tahbisan sidi, tentu sudah pernah ikut dalam perjamuan kudus. Namun begitu, masih banyak ditemui realita di jemaat yang belum memahami makna perjamuan kudus itu sendiri, sehingga perbuatannya salah dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Banyak orang percaya ikut melakukan perjamuan kudus hanya karena ia menganggap itu adalah agenda rutin gereja. Mereka melihatnya sebagai acara wajib, bukan peristiwa rohani yang sakral. Akibatnya perjamuan kudus hanya menjadi tindakan lahiria tanpa makna batinia. Ada juga yang menganggap roti dan anggur dalam perjamuan kudus bersifat magis, seolah-olah
Hanya dengan memakan dan meminumnya, dosa otomatis diampuni tanpa pertobatan. Ada lagi jemaat yang tidak mengerti dan tidak mau ikut. Mereka memilih tidak ikut selamanya karena mereka menganggap perjamuan kudus hanya untuk orang suci, sehingga merasa terpinggirkan dan meminggirkan diri sendiri. Tetapi yang lebih parahnya, ada jemaat yang apatis untuk tidak mengikuti perjamuan kudus. Katanya, untuk apa ikut? Toh itu tidaklah penting. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengar penjelasan tentang arti perjamuan kudus menurut Perjanjian Baru. Perjamuan kudus adalah tindakan yang diperintahkan Yesus Kristus untuk dilakukan jemaat sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitannya. Lihat Matius 26 ayat 26 sampai 29, Markus 14 ayat 22 sampai 25. Beberapa kata penting dalam teks asli Yunani yang terkait dengan perjamuan kudus itu adalah Eukaristia, artinya ucapan syukur. Dari kata eu artinya baik dan karis artinya anugerah. Ini digunakan untuk menggambarkan ucapan syukur Yesus saat memecah roti. Mana perjamuan kudus adalah tindakan penuh syukur atas karya penebusan Kristus. Selain Eukaristia, ada ditemui kata koinonia ataupun persekutuan. Artinya berbagi, ikut ambil bagian, memiliki sesuatu bersama-sama. Paulus memakainya dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Demikian dituliskan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan koinonia dengan darah Kristus? Mana perjamuan kudus di sini menyatukan kita dengan Kristus dan dengan tubuhnya, yakni gereja. Ada lagi diateke atau perjanjian. Digunakan Yesus saat ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, diateke kaine dalam darahku. Dalam hal ini perjamuan kudus mengingatkan pada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus, menggantikan perjanjian lama yang berdasarkan hukum Taurat. Di samping itu ditemui juga kata anamnesis yang artinya peringatan. Yesus berkata, lakukanlah ini menjadi peringatan, anamnesis akan aku. Maknanya bukan sekedar mengingat secara mental, tetapi menghadirkan kembali makna dan kuasa karya Kristus dalam iman kita. Jadi, dari pengertian perjamuan kudus dalam perjanjian baru dapat dirangkumkan bahwa perjamuan kudus adalah momen yang sakral dalam kehidupan jemaat. Ia bukan sekedar rutinitas, melainkan ungkapan syukur, pengingat yang nyata akan pengorbanan Kristus di kayu salib, persekutuan dan tanda perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darah Kristus. Rasul Paulus menuliskan bagian ini kepada jemaat di Korintus yang pada saat itu telah menyalahgunakan perjamuan Tuhan. Mereka datang tanpa memahami apa itu perjamuan kudus. Mereka datang tanpa hormat. Ada yang makan lebih dulu, bahkan sampai mabuk, sehingga inti dan kesakralan dari perjamuan kudus menjadi hilang. Mereka tidak memahami makna roti dan anggur yang mereka makan dan minum. Mereka menganggap enteng perjamuan itu. Paulus memberi peringatan keras. Mengambil bagian dengan cara yang tidak layak dalam perjamuan kudus berarti bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukannya tanpa persiapan atau menganggap remeh perjamuan itu. Hukuman di Korintus menjadi pelajaran. Ada yang lemah, ada yang sakit, bahkan mati karena memandang enteng perjamuan Tuhan. Namun Paulus menutup dengan penghiburan. Jika kita menguji diri kita sendiri, kita tidak akan dihukum. Ini berarti perjamuan juga menjadi sarana pemulihan dan penguatan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan PCC ini kita diingatkan kembali
bahwa perjamuan kudus bukanlah sekadar roti dan anggur, bukan acara gereja biasa, bukan sekadar simbol yang kosong, tetapi ini adalah pemberitaan kasih Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Bagi saudara-saudara yang selama ini ikut tanpa mengerti, belajarlah dan renungkanlah. Jangan datang ke meja Tuhan dengan hati kosong, tetapi datanglah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Jangan datang ke meja Tuhan dengan sikap yang enteng atau remeh, tetapi datanglah dengan penuh hormat dan penuh dengan pertobatan, dengan segenap kerendahan hati. Karena Tuhan menerima orang-orang yang rendah hati dan yang menyesali dosa-dosanya. Bagi yang tidak mau ikut karena merasa tidak layak, jangan biarkan rasa takut menutup pintu anugerah, karena Kristus datang bukan untuk orang sempurna, melainkan yang mau diampuni. Ingatlah, baiklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji diri maksudnya di sini adalah merenungkan diri, apakah benar-benar sudah siap untuk melakukan perjamuan itu dengan hati yang bersyukur dan beriman teguh hanya kepada Tuhan. Sebab siapa yang mendua hati, yang makan di meja Tuhan dan makan di meja setan-setan, ia tidak layak untuk ikut dalam perjamuan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang selama ini suka tertawa-tertawa cengal-cengil dalam perjamuan kudus, yang tidak menaruh rasa hormatnya sehingga tidak tampak lagi kesakralannya, bertobatlah, sebab hukuman Tuhan ada tersedia bagi setiap orang yang menganggap enteng perjamuan Tuhan. Jangan menolak kasihnya dan jangan memandang enteng pengorbanannya, supaya perjamuan kudus menjadi berkat dan bukan hukuman. Amin.